Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa aspek mengenai materi dari kelompok 1 hingga kelompok 7. Pertama, saya akan membahas materi dari kelompok 1. Kelompok 1 telah menyajikan 9 materi yang meliputi pengantar hukum Indonesia, tujuan dan manfaat pengantar hukum Indonesia, tata hukum beserta tujuan dan manfaatnya, struktur tata hukum, pembinaan hukum nasional beserta tujuan dan manfaatnya, serta tantangan dan hambatan dalam pembinaan hukum nasional. Pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah atau studi yang memperkenalkan dasar-dasar sistem hukum yang berlaku di Indonesia kepada mahasiswa atau pembaca yang baru memasuki studi atau bidang hukum. Ini mencakup sumber-sumber hukum, struktur peradilan, asas-asas hukum, dan gambaran umum tentang sistem hukum di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan pemahaman awal yang kokoh mengenai landasan hukum di Indonesia agar mahasiswa atau pembaca dapat memahami sistem hukum secara lebih mendalam dalam studi atau kegiatan praktik hukum selanjutnya. Manfaatnya termasuk memberikan pemahaman dasar, mempersiapkan profesional hukum, menanamkan kesadaran hukum, dan mendorong pemikiran kritis. Tata hukum adalah semua peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu untuk seluruh masyarakat dalam negara itu. Tujuan dan manfaat tata hukum meliputi menjaga keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan mendorong perkembangan ekonomi. Struktur tata hukum melibatkan hukum konstitusi, hukum publik, dan hukum privat. Pembinaan hukum nasional adalah proses pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum untuk membangun sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan efektif di suatu negara, melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil. Tujuan dan manfaat pembinaan hukum nasional mencakup menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, meningkatkan kedaulatan hukum, dan memfasilitasi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Tantangan dan hambatan dalam pembinaan hukum nasional termasuk korupsi dan kesenjangan hukum, akses terhadap keadilan, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi. Kedua, saya akan membahas materi dari kelompok 2. Kelompok 2 menyajikan 3 materi yang mencakup sumber hukum, pengertian badan hukum, dan jenis-jenis badan hukum. Jenis-jenis badan hukum tersebut terdiri dari 4 poin, yaitu perseroan terbatas PT, yayasan, koperasi, dan persekutuan komanditer CV. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Sumber-sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin, dan pendapat ahli hukum. Badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengurusnya dengan kemungkinan dipertanggungjawabkan menurut hukum jika terjadi kesalahan. Jenis-jenis badan hukum meliputi perseroan terbatas PT yang dimiliki oleh negara atau pemerintah dengan saham mayoritas dimiliki oleh negara atau BUMN untuk menjalankan kegiatan usaha strategis atau penting bagi kepentingan nasional. Yayasan didirikan untuk tujuan amal atau sosial tanpa mencari keuntungan pribadi dengan tujuan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat serta memiliki kepentingan, hak, dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Koperasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota-anggotanya untuk kepentingan bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan produk atau jasa serta beroperasi berdasarkan prinsip keanggotaan sukarela, kontrol demokratis, partisipasi ekonomi anggota, dan kerjasama antar koperasi, dan persekutuan komanditer CV yang merupakan gabungan antara mitra komanditer dan komplementer dengan komplementer memiliki peran aktif dalam pengelolaan usaha, sementara komanditer hanya menyumbangkan modal dengan tanggung jawab terbatas. Dipilih olah bisnis skala kecil dan menengah untuk fleksibilitas tanggung jawab dan peran dalam pengelolaan. Ketiga, saya akan membahas materi dari kelompok 3. Kelompok 3 menyajikan 3 materi yang mencakup hukum tata negara,
sistem pemerintahan, dan lembaga negara Republik Indonesia. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara dan segala aspek yang terkait, mencakup aturan mengenai organisasi negara, hak dan kewajiban, hubungan antar alat-alat negara, serta hierarki dalam masyarakat menurut para ahli seperti Scholten, Ward, dan Phillips, Kusmandi Pujosowojo, dan McEver. Sistem pemerintahan merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam teori pembagian kekuasaan negara, meliputi seluruh bagian pemerintahan, termasuk lembaga negara independen dan struktur kekuasaan daerah otonom. Lembaga Negara Republik Indonesia terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menyelenggarakan pemerintahan, melibatkan beberapa lembaga negara yang terkait dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, masing-masing dengan tugas, wewenang, dan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Keempat, saya akan membahas materi dari kelompok 4. Kelompok 4 menyajikan 4 materi yang mencakup pengertian hukum pidana, jenis-jenis pidana di Indonesia, berlakunya hukum pidana, serta penggolongan tindak pidana, dan sistematika KUHP. Hukum pidana adalah aturan yang mengatur perbuatan yang melanggar syarat tertentu dan diancam dengan sanksi berupa pidana, merujuk pada hukum pidana objektif yang menetapkan tindakan keharusan dan larangan, serta sanksi pidana bagi pelanggar. Mengatur tindakan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tata pergaulan yang baik dan adil. Jenis-jenis pidana di Indonesia meliputi berdasarkan kesalahan seperti kesengajaan delik dolus dan kealpaan delik culpa, berdasarkan KUHP seperti kejahatan misdriven dan pelanggaran overtradingin, berdasarkan cara perumusannya seperti pidana formil dan pidana material, berdasarkan macam perbuatannya seperti tindak pidana aktif atau positif atau komisi dan tindak pidana pasif atau negatif atau komisi, berdasarkan sumbernya seperti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dilihat dari sudut subjeknya seperti tindak pidana komunia dan tindak pidana proporia, perlu tidaknya aduan dalam penuntutan seperti tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan, serta berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan seperti pidana pokok, pidana diperberat, dan pidana diperingan. Berlakunya hukum pidana didasarkan pada asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang, serta asas hukum pidana berlaku berdasarkan tempat dan orang, seperti asas teritorial, personalitas, perlindungan, dan universalitas. Penggolongan tindak pidana dan sistematika KUHP mencakup KUHP lama dengan buku 1 tentang aturan dan ketentuan umum, buku 2 tentang aturan tentang kejahatan, dan buku 3 tentang aturan tentang tindak pelanggaran. Serta KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Kelima, saya akan membahas materi dari kelompok 5. Kelompok 5 menyajikan 6 materi yang mencakup hukum administrasi negara, asas-asas hukum administrasi negara, perbuatan administrasi negara, peradilan tata usaha negara, tugas dan fungsi peradilan tata usaha negara, serta fungsi peradilan tata usaha negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur pemerintahan dan segala peraturan di dalamnya, termasuk peraturan mengenai fungsi dan tugas pemerintahan dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Asas-asas hukum administrasi negara meliputi asas kepastian hukum yang menuntut pemerintah menjalankan wewenangnya sesuai dengan aturan hukum, asas keseimbangan dalam memberikan sanksi terhadap kesalahan pegawai, asas kesamaan yang mewajibkan perlakuan yang sama terhadap kasus atau fakta yang sama, asas bertindak cermat yang mengharuskan pemerintah bertindak hati-hati untuk menghindari kerugian masyarakat,
dan asas motivasi yang menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintahan harus didasari oleh alasan yang benar dan adil. Perbuatan administrasi negara dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk memelihara kepentingan negara dan rakyat, terdiri dari tindakan hukum publik bersegi satu dan bersegi dua. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dengan tugas pemeriksaan dan penyelesaian sengketa tata usaha negara serta pengawasan terhadap peradilan di tingkat pengadilan tata usaha. Tugas dan fungsi peradilan tata usaha negara mencakup memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara, meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim pada PT UN, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, dan membina calon hakim dengan pengetahuan di bidang hukum dan administrasi PT UN. Fungsi peradilan tata usaha negara melibatkan pembinaan pejabat dan pegawai, pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai, serta penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang kehakiman. Keenam, saya akan membahas materi dari kelompok 6. Kelompok 6 menyajikan 4 materi yang mencakup pengertian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, sejarah hukum perdata di Indonesia, dan sistematika hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum dalam ranah sipil, bersifat privat dengan campur tangan yang terbatas dari pihak berwenang kecuali terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ruang lingkup hukum perdata mencakup hak asasi individu seperti hak atas nama, kewarganegaraan, privasi, dan hak-hak individu lainnya, hak milik atas tanah, bangunan, harta benda, dan kekayaan lainnya, perjanjian pembuatan, pelaksanaan, dan pembatalan perjanjian antara individu atau badan hukum, serta regulasi pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan aspek kehidupan keluarga. Sejarah hukum perdata di Indonesia mencakup masa kolonial Belanda yang dipengaruhi oleh hukum perdata Belanda, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda BW, periode kemerdekaan dengan reformasi hukum perdata yang disesuaikan dengan semakin kuatnya nasionalisme Indonesia. Penyusunan kompilasi hukum perdata Indonesia pada tahun 1975 untuk menyesuaikan hukum perdata dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dan terus mengalami reformasi dengan dikeluarkannya undang-undang penting seperti tentang perkawinan dan pengadilan agama. Sistematika hukum perdata terdiri dari hukum orang dan keluarga yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam konteks pribadi dan keluarga, hukum kekayaan yang mengatur hak-hak atas harta benda dan kekayaan, serta proses peralihan kepemilikan, hukum perikatan yang mengatur perjanjian antara individu atau badan hukum, hukum harta benda yang mengatur hak-hak atas benda-benda dan proses peralihan hak atas benda-benda, serta hukum acara perdata yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Dan terakhir, saya akan membahas materi dari kelompok 7. Kelompok 7 menyajikan 6 materi yang mencakup pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, asas hukum pidana, sejarah singkat hukum acara pidana, ruang lingkup hukum acara pidana, serta pemeriksaan di sidang pengadilan dan alat bukti. Hukum acara pidana adalah cabang hukum yang mengatur prosedur hukum dalam penuntutan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara pidana di pengadilan, menetapkan aturan dan prosedur bagi penyidik, jaksa, pengadilan, dan pihak terkait dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana. Tujuan hukum acara pidana meliputi prevensi, penegakan keadilan, rehabilitasi, proteksi masyarakat, dan penyelesaian konflik. Asas hukum pidana yang dipegang meliputi asas oportunitas, asas legalitas, asas diferensiasi fungsional, dan asas lex scripta. Sejarah singkat hukum acara pidana mencakup pengaruh hukum Romawi dan feodalisme pada zaman kuno, serta perkembangan di Eropa melalui revolusi hukum, pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan hukum modern.
Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup penyelidikan dan penyidikan, penahanan dan penangkapan, persidangan, hak tersangka atau terdakwa, banding dan kasasi, serta pelaksanaan putusan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dan alat bukti melibatkan pemeriksaan terhadap terdakwa, penyampaian alat bukti, pemeriksaan saksi, kontra pemeriksaan, kesimpulan pembuktian, dan keputusan majelis hakim. Putusan pengadilan dan upaya hukum mencakup jenis putusan pengadilan, hukum yang diberikan, upaya hukum banding dan kasasi, serta pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan hakim melibatkan pelaksanaan putusan, eksekusi putusan, surat perintah pelaksanaan, penyampaian surat perintah, dan kepatuhan terhadap putusan. Demikianlah pembahasan saya mengenai materi dari kelompok 1 hingga kelompok 7. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam pembahasan saya mengenai materi dari kelompok 1 hingga kelompok 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.